Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tercinta, saya Raka. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk berhenti sejenak untuk jujur pada diri sendiri. Pernah gak sih Bapak Ibu berdiri di depan cermin, lalu pelan-pelan sadar, loh kok perut saya makin maju ya, padahal udah ngurangin nasi. Udah gak makan gorengan, tapi celana makin sempit, Zarung makin zezak. Langkah pun terasa berat, kenapa bisa gitu? Saya nggak sendirian merasa cemas, karena hari ini saya ditemani oleh sosok luar biasa. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, spesialis geriatri dokter lansia dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Selain itu, beliau juga penulis buku Sehat di Usia Emas dan perancang program nasional Alzheimer pertama di Indonesia. Tepuk tangan virtual dulu dong. Bapak Ibu, terima kasih. Mas Raka, salam hormat untuk seluruh orang tua hebat di rumah. Saya di sini bukan sekadar bicara teori. Saya ingin menyelamatkan Bapak Ibu dari satu kesalahan fatal yang terlalu sering dianggap biasa. Waduh, langsung deg-degan saya dengarnya. Bu dokter, kesalahan apa tuh? Menganggap perut buncit itu wajar karena umur, padahal justru dari sinilah malapetaka kesehatan dimulai. Wah, jadi bukan soal penampilan ya? Bukan, soal hidup atau mati. Saya sudah terlalu sering menyaksikan pasien yang datang dengan keluhan ringan, ternyata setelah dicek, penyebabnya adalah lemak visceral. Lemak beracun di balik perut. Aduh, saya jadi inget ibu saya di rumah. Beliau suka bilang, namanya juga tua. Wajar dong kalau perut makin gede, tapi ternyata itu berbahaya ya. Sangat berbahaya. Saya pernah menangani seorang pasien dari Madiun, Ibu Sumarni, usia 62 tahun. Beliau datang sambil berkata, "Dok, dulu saya kuat jalan kaki ke pasar. Sekarang, baru nyapu halaman saja, udah ngos-ngosan. Padahal makannya sedikit, tapi perutnya makin besar." Saya yakin banyak yang ngerasa seperti itu. Mungkin juga yang lagi nonton sekarang. Betul, karena 73% orang lansia di Indonesia tidak menyadari bahwa perut buncit adalah tanda tubuh sedang dalam bahaya besar. Bahaya? Seperti apa tuh? Bukan banyak yang pikir. Kuma lemak doang. Justru itu, lemak visceral bukan lemak biasa. Ia menyelimuti organ vital jantung, liver, ginjal. Ia tidak terasa, tidak menimbulkan nyeri. Tapi setiap hari dia melepaskan zat peradangan, mempersempit ruang dalam tubuh, hingga merusak sistem syaraf. Ngeri banget. Jadi bisa bikin orang mudah jatuh, gampang lupa, sampai kehilangan tenaga. Ya, Mas Raka, dan efeknya bisa membuat lansia kehilangan kendali atas tubuh sendiri. Saya pernah menangani pasien yang jatuh saat bangun dari kursi. Awalnya dikira karena lutut lemah, tapi ternyata karena tekanan dari lemak visceral di perut yang menekan syaraf. Astaga, jadi kita bisa kehilangan keseimbangan cuma karena perut. Betul. Dan sayangnya, banyak orang menormalisasi kondisi ini. Itu yang berbahaya. Jadi sebenarnya perut itu bukan sekadar tempat makan ya, Bu? Perut adalah pusat kendali kesehatan. Kalau dia bermasalah, seluruh tubuh ikut bermasalah. Luar biasa. Bapak Ibu, ini baru pembukaan tapi saya sendiri sudah merasa tercerahkan. Dan saya ingin tanya ke Bapak Ibu yang sedang nonton. Kamu lagi nonton dari mana nih? Surabaya, Bandung, Pontianak, atau mungkin dari desa kecil di Sulawesi Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Bu dokter, kita akan lanjut setelah jeda sebentar ya. Tapi sebelum itu, tolong beri satu kalimat untuk menegaskan pentingnya topik hari ini.
Perut buncit bukan sekadar estetika. Ia adalah tanda tubuh sedang berteriak, minta tolong. Kita kembali lagi. Bapak Ibu, tadi Bu Dokter bilang lemak visceral itu silent killer. Saya masih nggak habis pikir. Lemak di perut bisa sampai mengganggu keseimbangan tubuh. Betul. Mas Raka, saya pernah merawat Pak Wirawan. Usia 65 tahun dari Ponorogo. Beliau mengeluh sering jatuh saat berdiri dari kursi. Dikiranya karena lututnya aus. Tapi setelah pemeriksaan, ternyata lemak visceralnya begitu tebal hingga menekan saraf di area pinggang. Astaga, jadi bukan sendinya yang rusak duluan, tapi ada tekanan dari dalam? Ya, lemak visceral seperti selimut beracun yang membungkus organ vital dan menimbulkan peradangan kronis. Zat peradangan ini menyebar lewat aliran darah, merusak jaringan otot, memperlemah sinyal ke otak, dan membuat lansia merasa mudah bingung, cepat lelah, dan sulit tidur. Wah, jadi kalau akhir-akhir ini ada yang gampang lupa, atau rasanya jalan 5 menit aja udah ngos-ngosan, itu bisa jadi sinyal bahaya. Benar sekali. Tapi sayangnya banyak yang salah paham. Mereka pikir, saya udah makan sedikit kok. Nggak makan malam. Nggak minum manis. Tapi tetap saja perut membuncit. Iya, ibu saya pun pernah bilang gitu. Dia makan cuma sedikit, tapi celana makin sempit. Kok bisa? Bu, Itu karena setelah usia 50 tahun, tubuh mengalami 3 perubahan besar. 1. Metabolisme melambat. Artinya, tubuh membakar kalori jauh lebih lambat dari saat muda. Menurut penelitian Universitas Indonesia, tahun 2022, metabolisme dasar lansia bisa turun 15%. wah, jadi walau makannya sama, hasilnya beda ya? Betul, kalau waktu muda kita makan 2 piring nasi dan langsung habis dibakar, sekarang makan 1 piring pun bisa disimpan jadi lemak karena sistem pembakaran sudah lamban. Terus perubahan kedua apa? Perubahan hormon. Hormon pembakar lemak seperti hormon tiroid dan hormon pertumbuhan menurun drastis. Sebaliknya, hormon penyimpan lemak seperti insulin dan kortisol justru meningkat. Jadi, lemak makin gampang numpuk, khususnya di perut. Ya, dan ini bukan salah siapa-siapa. Ini adalah proses alami penuaan. Tapi harus dipahami. Bukan dibiarkan. Dan perubahan ketiga, Aktivitas fisik berkurang. Banyak lansia yang dulunya suka jalan pagi, kini lebih sering duduk. Lutut nyeri. Sendi kaku. Gampang pegal. Akibatnya, pembakaran makin minim. Bahkan, menyapu halaman pun terasa berat. wah, saya makin paham sekarang kenapa banyak orang tua merasa cepat lelah walau makan sedikit. Karena tubuh mereka menyimpan lebih banyak lemak dari yang mereka kira. Dan lemak itu menyusup diam-diam ke organ dalam. Bu Dokter, boleh nggak saya tanya satu hal yang mungkin juga sedang dipikirkan banyak orang? Silakan. Maraka. Kalau metabolisme lambat, hormon berubah, dan gerak makin terbatas, apakah masih mungkin perut ini bisa kempes? Mas Raka, ini pertanyaan yang sangat penting. Jawabannya masih bisa. Tubuh kita seperti ladang kering di musim kemarau. Dari luar terlihat gersang, tapi sebenarnya hanya butuh setetes air pertama agar kehidupan muncul kembali. Wah, saya suka banget analoginya. Begitu pula tubuh lansia, mesin pembakar lemak memang melambat. Tapi bukan mati, ia hanya tidur. Dan tugas kita adalah membangunkannya kembali dengan sinyal alami. Sinyal alami itu yang nanti akan kita bahas ya. Tepat sekali. Dan kabar baiknya, tidak butuh obat mahal. Tidak perlu olahraga berat.
dan tidak memerlukan diet ketat. Saya makin penasaran, tapi sebelum kita bongkar rahasia bahan dapur itu, saya ingin tanya dulu ke penonton Bapak Ibu. Siapa di rumah yang merasa perut makin maju walau sudah jaga makan? Coba tulis saya di komentar dan ceritakan juga sejak kapan perubahan itu terasa. Bu Dokter, satu kalimat saja sebelum kita jeda. Tubuh kita tidak lemah, ia hanya menunggu diingatkan bahwa ia masih bisa kuat. Baik, Bapak Ibu tadi kita sudah bicara tentang lemak visceral dan kenapa perut bisa makin besar walau makan makin sedikit. Sekarang saatnya kita bicara solusi. Bu Dokter, tadi Ibu bilang kita bisa membangunkan tubuh dengan sinyal alami. Maksudnya seperti apa? Mas Raka, tubuh lansia punya kemampuan luar biasa untuk pulih. Tapi ia tidak bisa dipaksa. Ia butuh isyarat lembut, namun tepat, seperti cahaya fajar yang membangunkan ladang setelah musim kemarau. Dan isyarat itu berasal dari dapur? Betul, penelitian di Jepang tahun 2021 menemukan bahwa lansia yang diberi kombinasi alami sederhana seperti air hangat, zat antiinflamasi alami, dan pengatur gula darah mengalami peningkatan metabolisme hingga 35% dalam 2 minggu. 35%. Itu besar sekali untuk usia lanjut. Itulah kekuatan sinyal alami. Mereka tidak memaksa tubuh, tapi mengaktifkan kembali sinyal-sinyal lama yang sudah tertidur. Kita hanya perlu tahu cara membangunkannya dengan cara yang benar. Wah, saya makin semangat nih. Jadi apa saja bahan-bahannya? Bu, Hari ini, saya akan membagikan rahasia ramuan 5 bahan dapur sederhana. Mereka bukan obat, bukan suplemen, tapi bisa jadi titik balik kesehatan jika dikombinasikan dengan benar. langsung kita buka satu-satu ya. Tentu, bahan pertama adalah air hangat. Ini yang paling sederhana, tapi paling sering diremehkan. Saya pikir air hangat cuma buat kumur atau mandi bayi. Justru karena itu, suhu 36 sampai 40 derajat Celcius adalah suhu yang paling akrab bagi tubuh kita. Saat kita minum air hangat di pagi hari, tubuh seperti diberi ucapan, "Selamat pagi" yang lembut. Ini bisa meningkatkan metabolisme hingga 24% hanya dalam 10 menit. Wah, cuma dari air hangat. Iya, air hangat juga membantu melancarkan pencernaan, mengendurkan otot usus, dan membuka jalan bagi bahan lain bekerja lebih maksimal. Jadi bisa dibilang air hangat itu seperti pintu pembuka ya. Bau. Tepat sekali. Tanpa air hangat, bahan lainnya tidak akan diserap sebaik mungkin. Lanjut ke bahan kedua. Cuka apel mentah. Ini bukan cuka dapur biasa. Yang saya maksud adalah cuka apel yang masih mengandung induk atau mother. Ia mengandung asam asetat yang bisa mengganggu proses penyimpanan lemak, membantu tubuh membakar kalori lebih efisien. Banyak orang takut cuka bikin lambung perih. Aman kah sih? Kalau dikombinasikan dengan air hangat dan diminum pada takaran tepat, cuka apel aman dan bahkan menyehatkan usus. Ingat, 70% sistem imun tubuh kita berasal dari saluran cerna. Jadi bukan cuma membakar lemak, tapi juga memperkuat daya tahan tubuh. Benar, bahkan penelitian di Eropa menunjukkan konsumsi rutin cuka apel bisa mengurangi lingkar pinggang hingga 3,5 cm dalam 3 bulan. Luar biasa. Dan ini belum semua bahan ya. Belum, masih ada 3 bahan lagi yang tak kalah hebat lemon segar. Jahe segar, dan kayu manis Ceylon. Tapi kita akan bahas itu satu persatu di segmen berikutnya. Saya nggak sabar, Bu. Tapi sebelum itu, izinkan saya ajak Bapak Ibu untuk ngobrol lagi dari 5 bahan tadi. Mana yang paling Bapak Ibu sering lihat di dapur? Coba tulis di komentar air hangat cuka apel, atau malah belum pernah coba semua.
Bu Dokter. Satu kalimat terakhir sebelum jeda. Kadang yang kita cari jauh di luar sana, ternyata sudah ada di dapur kita sendiri. Bapak Ibu masih bersama kami di talk show Perut Bunsit. Hidup terancam diam-diam. Tadi kita sudah bahas 2 bahan pertama, air hangat dan cuka apel mentah. Sekarang kita lanjut ke bahan ketiga. Bu Dokter, silakan. Terima kasih. Mas Raka. Bahan ketiga adalah lemon segar. Ini bahan yang sering disalahpahami. Banyak orang takut karena katanya asam dan bisa perih di lambung. Wah, iya Bu. Ibu saya sendiri selalu bilang, jangan minum lemon pagi-pagi. Nanti lambungnya luka. Padahal, faktanya, setelah dicerna, lemon justru bersifat alkali. Artinya membantu menetralkan tubuh dari dalam. Oh jadi, asamnya cuma rasa ya, bukan efek. Tepat sekali. Lemon mengandung senyawa bernama D-limonen yang menurut penelitian di Jepang bisa menurunkan lemak perut hingga 17% dalam 4 minggu. 17% dalam sebulan. Luar biasa. Dan bukan itu saja. Lemon juga kaya vitamin C yang berperan mempercepat pembakaran lemak hingga 30% lebih tinggi saat tubuh bergerak ringan. Jadi cuma dengan berjalan ke pasar atau nyapu halaman. Efeknya bisa lebih besar. Betul. Banyak pasien, saya merasa tubuh mereka lebih ringan dan segar hanya karena menambahkan lemon dalam minuman pagi mereka. Lanjut. Bu Dokter, bahan keempat. Jahe segar. Ini favorit banyak orang Indonesia. Apalagi kalau kuah kadinjin, tapi tahu tidak? Selain menghangatkan tubuh, jahe juga mesin pembakar kalori alami. Mesin pembakar wah. Istilahnya kayak mobil sport. Bu, Hehehe. Benar, karena zat aktifnya, gingerol, bisa merangsang proses termogenesis, yaitu pembakaran kalori untuk menghasilkan panas. berarti makin terasa hangat. Makin banyak kalori terbakar. Tepat. Studi tahun 2021 menunjukkan konsumsi jahe selama 8 minggu bisa menurunkan lemak perut dan mengurangi peradangan secara nyata. Wah, jadi jahe bukan cuma bikin tenggorokan lega, tapi juga perut lebih ramping. Betul. Dan jahe juga membantu melancarkan sirkulasi darah, membuat oksigen dan nutrisi mengalir lebih baik ke seluruh tubuh. Saya makin kagum sama dapur rumah kita. Jadi bahan terakhir apa? Bu, Kayu manis, Ceylon, ini jenis kayu manis yang lebih halus dan aman dibanding kasia. Ia mengandung sinamaldehid, senyawa yang meningkatkan sensitivitas insulin hingga 48%. artinya gula darah lebih stabil? Ya, dan rasa lapar berkurang, tubuh pun tidak gampang menyimpan lemak baru. Kayu manis juga mampu mengaktifkan kembali lemak coklat, yaitu jenis lemak baik yang justru membakar kalori. Saya baru dengar ada lemak yang membakar lemak. Ya, lemak coklat ini sangat penting. Tapi jumlahnya menurun drastis saat kita menua. Maka, dengan bantuan kayu manis, tubuh bisa kembali membakar seperti dulu. Bapak Ibu, ini luar biasa ya. Dari air hangat, cuka apel, lemon, jahe, dan kayu manis semuanya saling melengkapi. Kami menyebutnya efek sinergis. Satu bahan membuka jalan, bahan lain memperkuat kerja, dan hasilnya tidak hanya bertambah, tapi berlipat ganda. Bu Dokter, saya mau tanya mewakili para penonton di rumah, Silakan, Mas Raka. kalau semua bahan ini kita kombinasikan, apakah benar bisa mengecilkan perut dalam waktu 10 hari? Bisa, bahkan dalam penelitian internasional, lansia yang rutin mengonsumsi ramuan ini melaporkan penurunan hingga 6 cm lingkar perut hanya dalam 10 hari.
6 sentimeter. Itu bisa bikin celana yang dulu sempit jadi longgar lagi. Dan lebih dari itu, mereka melaporkan tidur lebih nyenyak, nafsu makan lebih terkendali, dan tubuh terasa ringan. Bu dokter, saya yakin banyak yang mulai bertanya-tanya, gimana cara meraciknya? Sabar, Mas Raka. Di segmen selanjutnya, kita akan bahas cara meracik, waktu terbaik minum, dan aturan pakainya langkah demi langkah. Baiklah, Bapak Ibu. Sebelum itu saya ingin tanya, dari 5 bahan tadi, mana yang paling Bapak Ibu penasaran untuk coba tulis di komentar ya? Dan jangan lupa klik tombol like kalau kamu merasa informasi ini penting buat orang tua di rumah. Bu dokter, 1 kalimat terakhir sebelum masuk ke resep. 5 bahan dapur ini bukan sulap, tapi harapan yang sudah lama menunggu untuk ditemukan. Baik, Bapak Ibu tercinta, saat yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah tahu manfaat dari 5 bahan dapur tadi, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, cara meracik yang benar. Betul begitu ya, Bu dokter? Betul, Mas Raka. Banyak yang gagal merasakan manfaat maksimal karena mencampur bahan secara asal. Padahal ada urutan, suhu, dan waktu minum yang menentukan apakah tubuh akan merespons dengan baik atau tidak. Langsung saya. Apa langkah pertama? Langkah pertama, siapkan air matang bersih sebanyak 350 hingga 470 ml. Panaskan hingga hangat, sekitar 36 hingga 40 derajat Celcius, mirip suhu mandi bayi. Kenapa nggak boleh pakai air mendidih? Karena suhu terlalu panas, bisa merusak zat aktif dari lemon, jahe, dan kayu manis. Air hangat itu ibarat undangan agar zat-zat baik mau bekerja sama dalam tubuh. Oke, lanjut. Langkah kedua, tambahkan 2 sendok makan cuka apel mentah yang belum disaring. Aduk perlahan dan biarkan 30 detik Kenapa harus tunggu? untuk memberi waktu agar asam asetat dalam cuka apel berinteraksi dengan air hangat dan siap diserap usus dengan lebih lembut. Oke, yang ketiga. Langkah ketiga, peras setengah buah lemon segar. Jangan pakai lemon kemasan ya, karena zat aktifnya sudah banyak yang hilang. Siap lalu. Langkah keempat, parut seperempat sendok teh jahe segar. Masukkan ke dalam campuran. Gunakan jahe segar ya, karena gingerol dalam jahe bubuk bisa hilang hingga 30-40 kali lipat. Jahe segar lebih kuat manfaatnya. Sangat jauh lebih kuat. Terakhir, tambahkan setengah sendok teh kayu manis Ceylon, aduk rata, dan diamkan 2 hingga 3 menit. Berarti total waktu racikannya nggak lebih dari 5 menit ya? Ya, dan ramuan siap diminum. Waktu terbaik adalah 30 menit sebelum sarapan. Saat perut masih kosong, Kalau minum 2 kali sehari, kapan? Waktu kedua. 1 jam sebelum makan siang, hindari minum sore atau malam, karena bisa terlalu merangsang pencernaan dan mengganggu tidur. Bagaimana dengan aturan minumnya? Bu, Hari pertama sampai ketiga, cukup 1 kali sehari. Pak Haji, ini masa adaptasi. Tubuh mulai mengenali sinyal pemulihan. Hari keempat sampai ke-7, jika tidak ada keluhan, berarti tingkatkan menjadi 2 kali sehari pagi dan siang. Hari ke-8 sampai ke-10, lanjutkan 2 kali sehari. Pada fase ini, metabolisme mulai meningkat, pencernaan lebih lancar, dan lingkar perut biasanya mulai terasa lebih longgar. wah, jadi perubahannya bisa mulai terasa sejak hari keempat. Betul, banyak pasien saya bilang napas lebih ringan, tidur lebih nyenyak, celana mulai longgar. Lalu setelah hari ke-10,
Istirahat 3 hari, biarkan tubuh mencerna perubahan. Setelah itu, bisa ulangi siklusnya sesuai kebutuhan. Bu dokter, apakah semua orang boleh langsung minum? Nah, ini penting sekali. Meskipun alami, setiap tubuh berbeda. Ada beberapa kondisi yang harus hati-hati. 1. Bagi penderita diabetes, ramuan ini bisa menurunkan gula darah secara signifikan. Jadi harus pantau kadar gula secara rutin. 2. Jika sedang minum obat pengencer darah, konsultasikan dulu karena jahe bisa memperkuat efek pengenceran. 3. Bagi yang punya asam lambung tinggi, mulai dari takaran kecil. Jika terasa perih, hentikan sementara. 4. Penderita batu empedu harus waspada karena cuka apel bisa memicu kontraksi kantung empedu. Wah, jadi tidak boleh asal coba ya? Betul, saya selalu bilang, dengarkan tubuh Bapak Ibu, mulailah pelan-pelan, biarkan tubuh berbicara. Bu dokter, satu kalimat sebelum kita ke bagian akhir. Ramuan ini bukan keajaiban, tapi ia bisa membangkitkan keajaiban yang sudah lama tertidur dalam tubuh kita. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum berpisah, saya ingin mengulang satu pesan penting dari Bu Dokter. Perut buncit bukanlah nasib. Ia adalah sinyal bahwa tubuh butuh pertolongan dan kita tidak boleh menutup mata hanya karena sudah tua. Betul, banyak yang bilang, saya sudah umur 60. Udah biasa kalau berat naik, tapi ternyata itu bisa membawa kita ke jurang penyakit berbahaya. Dan jalan keluarnya tidak perlu mahal. Kita punya air hangat yang membuka jalan, cuka apel yang menekan lemak, lemon yang menurunkan peradangan, jahe yang menyalakan pembakaran, dan kayu manis yang menjaga kestabilan gula darah. Seperti orkestra ya. Bow, masing-masing punya suara. Tapi saat bersatu hasilnya luar biasa. Tepat. Itulah yang disebut efek sinergis dalam kedokteran, dan hasilnya tidak hanya mengecilkan perut, tapi juga menguatkan pikiran, meringankan langkah, dan menenangkan tidur. Bu Dokter, adakah cerita pasien yang benar-benar membuat Ibu terharu? Eida, seorang ibu dari Boyolali, usia 66 tahun. Awalnya, beliau datang dengan wajah murung, celana saya makin sempit. Dok, saya malu ke masjid, tapi setelah 2 minggu minum ramuan ini, beliau kembali sambil tertawa. Dok, saya harus beli sarung baru. Yang lama sudah kedodoran. Masya Allah, saya merinding dengarnya. Itulah bukti bahwa tubuh kita diciptakan untuk pulih. Kita hanya perlu memberi kesempatan. Bapak Ibu, mari kita mulai dari satu hal kecil. 1 gelas ramuan ini setiap pagi selama 10 hari. Lihat bagaimana tubuh merespons, dengarkan perubahan pada napas, tidur, dan langkah kaki. Dan jika ada keluhan atau perubahan, catat, konsultasikan. Tapi jangan berhenti percaya, karena tubuh yang sehat selalu memberi sinyal rasa nyaman. Kalau menurut saya, Bu Dokter, video ini harus ditonton oleh semua orang tua di Indonesia. Saya setuju, Mas Raka. Karena terlalu banyak yang menyerah sebelum mencoba. Jadi, Bapak Ibu yang merasa video ini penting, tolong bantu kami dengan klik tombol like, tulis komentar bahan mana yang paling ingin Bapak Ibu coba. Kami akan baca semua komentar. Insya Allah. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena di video berikutnya saya akan membahas makanan sederhana untuk memperkuat sendi lansia tanpa obat mahal. Bu Dokter, sebelum pamit, satu pesan terakhir untuk seluruh penonton kita hari ini. Sehat bukan sekadar umur panjang,
tapi hidup yang bisa dinikmati dengan langkah ringan, hati tenang, dan tubuh yang tidak menjadi beban. Terima kasih, Bu Dokter. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah menonton sampai akhir. Jangan tunggu besok, mulailah dari pagi ini, karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk hidup lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.